di sini saya ingin mewawancarai Bapak untuk tugas PPG saya, yaitu terkait solusi apa yang nanti dapat diberikan, dan untuk tugas ini masih ada kaitannya dengan tugas sebelumnya, yaitu menyangkut dengan mencari masalah. Nah sekarang saya ingin tahu kalau menurut Pak Supri sebagai kepala sekolah, kira-kira solusi apa yang dapat menjadikan sebuah peningkatan. Nah, untuk masalah yang saya ambil, yaitu yang pertama adalah rendahnya keterampilan atau kemampuan siswa dalam menulis. Nah, menurut Bapak, untuk solusi yang dapat dilakukan baik sebagai seorang guru atau dari siswanya sendiri, kira-kira apa Pak? Baik, terima kasih Pak Bagus. Rendahnya kemampuan atau keterampilan siswa dalam menulis memang sering terjadi dan banyak terjadi. Salah satu solusi barangkali untuk Bapak dan Ibu guru mengubah suasana dalam mengajar. Artinya sebelum mengajar kita ciptakan suasana yang nyaman pada saat memberikan pelajaran. Ya, kita harus pandai-pandai memilih waktu, ya, waktu yang tepat supaya suasananya, kalau anak suasananya sudah nyaman, sudah enak, itu pasti mereka akan mampu untuk menerima pelajaran dari gurunya. Yang kedua, guru itu harus kreatif. Artinya tidak memberikan pembelajaran itu tidak monoton. Ya. Kemudian harus pandai-pandai juga memotivasi siswanya. Misalnya atau misalnya dengan mengubah kegiatan itu, misalnya kegiatan menulis, kita ubah suasananya menjadi dalam bentuk permainan. Contohnya, misalnya dengan membentuk kelompok, kemudian juga anak misalnya menyebutkan beberapa atau menuliskan beberapa macam hewan, atau misalnya beberapa macam nama buah-buahan atau nama binatang dan lain sebagainya. Dia akan bervariatif supaya anak tertantang untuk menulis. Kemudian yang berikutnya, biarkan anak untuk menulis ide-ide atau hal-hal yang baik yang dia pikirkan, yang dia sukai tentang apa, biarkan dia menulis sendiri. Itu akan membiasakan anak untuk menulis. Ya. Mungkin juga dengan kata-kata yang diacak misalnya. Misalnya ada kata-kata, ada beberapa kata dalam satu kalimat, kemudian diacak. Nah, anak sendiri nanti akan menggabungkan kata-kata itu menjadi suatu kalimat yang mengandung arti tertentu. Mungkin itu Pak Bagus. Ya, baik Pak. Ini untuk meningkatkan kemampuan menulis siswa, di sini yang pertama yang tadi Bapak sampaikan, yaitu mengubah suasana kelas yang menyenangkan dulu. Kemudian gurunya harus kreatif, dalam hal ini artinya harus dapat memilih model atau metode pembelajaran yang pas dengan karakteristik siswa. Selain itu juga guru juga harus pintar memotivasi, kemudian dalam pembelajaran mungkin nanti disisipkan sebuah permainan yang tadi Bapak sampaikan, seperti menyusun rangkaian kata. Nah, kemudian juga guru juga tidak boleh memaksakan. Maksudnya di sini tadi Bapak sampaikan, yaitu biarkan anak menulis yang ada di ide atau yang dia pikirkan dan ditulis. Biarkan dia tulis. Nah, jadi kita tidak boleh memaksakan kemauan siswa. Baik. Seperti itu. Sekarang untuk masalah yang kedua Pak, di sini saya punya masalah, yaitu rendahnya hasil belajar siswa. Nah, kalau menurut Bapak, kira-kira apa solusinya untuk meningkatkan hal tersebut Pak? Rendahnya hasil belajar siswa. Ya, solusinya pertama sama seperti tadi, harus menciptakan suasana yang nyaman atau yang menyenangkan pada saat pembelajaran. Yang kedua, belajar itu harus fokus, ya, harus fokus, atau dengan kata lain, kalaupun santai tapi serius tapi santai, tapi terfokus pada suatu persoalan.
Kemudian juga siswa dibiasakan untuk bertanya jika ada hal-hal yang memang belum dipahami. Ya, itu yang seperti itu. Kemudian juga harus ada perhatian, misalnya ada di kelas itu kan terdiri dari beberapa karakter, beberapa anak. Ya, itu guru harus tahu masing-masing karakter anak, sehingga seandainya ada anak yang harus ada perhatian khusus dari gurunya, itu harus dilakukan seperti itu. Misalnya ada anak yang mengalami kesulitan dalam belajar. Nah, itu harus bisa membedakan, karena tidak memberikan pelajaran kepada satu anak dengan anak yang lain itu sudah pasti akan berbeda. Ya, bisa jadi berbeda. Nah, kemudian jangan lupa gunakan media pembelajaran untuk membantu supaya hasil belajar siswanya itu lebih menarik dan hasilnya lebih bagus. Ya. Lebih dari itu, akan lebih terarah lagi kalau membentuk kelompok, ya, antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain. Jadi akan berlomba, akan terpacu di situ. Ya, diharapkan nanti kalau misalnya sudah diterapkan seperti itu, hasil belajarnya akan meningkat. Itu barangkali Pak Bagus. Oke, baik Pak. Jadi sama seperti tadi ya Pak, guru di sini yaitu harus menciptakan kelas yang nyaman terlebih dahulu agar anak tujuannya itu tadi agar lebih fokus dalam menerima pelajaran. Kemudian kita sebagai guru juga harus melatih anak agar lebih percaya diri dalam bertanya mungkin Pak ya. Betul. Apalagi ada mungkin dirasa di hal-hal yang belum ngerti, jadi jangan malu-malu untuk menanyakan. Kemudian tadi Bapak juga sampaikan guru juga harus memahami karakter siswa, karena setiap siswa memiliki karakter dan gaya belajar sendiri. Ya. Dan selain itu juga untuk meningkatkan motivasi siswa sendiri, guru bisa menggunakan media pembelajaran. Itu sangat penting, iya, media pembelajaran itu salah satu daya tarik juga, anak bisa terfokus lagi, perhatian itu terfokus dan merasa penasaran dengan model pembelajaran atau media yang akan digunakan. Iya, jadi secara tidak langsung nanti siswa akan lebih bagus untuk memahami materi pelajaran. Dan yang terakhir tadi Bapak sampaikan yaitu membentuk kelompok-kelompok belajar, kelompok-kelompok belajar yang tujuannya nanti bisa menjadi persaingan yang sehat dalam mungkin atau menjawab soal atau nanti. Betul, nanti setiap kelompok itu bisa misalnya bisa ditampilkan ya, misalnya di depan kelas menuntut pendapat kelompok yang satu seperti apa, nanti bisa ditanggapi dengan kelompok yang lain hasilnya, apapun hasilnya seperti itu. Ini akan memancing anak untuk bertanya kepada ada hal-hal misalnya yang belum dipahami, baik itu ke sesama kelompok lain ataupun kepada ibu gurunya yang ada di kelas. Baik Pak. Jadi itu tadi jawaban Pak Supri, mudah-mudahan nanti bisa membantu saya dalam untuk tugas PPG saya. Amin, amin. Mudah-mudahan sukses. Amin. Saya doakan mudah-mudahan, yang penting berjuang, Pak Bagus, laksanakan apa yang ditugaskan, ya, jangan sampai terlambat mengerjakan tugas atau mengumpulkan tugas. Insya Allah Pak Bagus sukses. Baik, terima kasih banyak Pak. Tadi saya akhiri untuk kegiatan wawancara kali ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.